Hai teman-teman, balik lagi sama Farhan di Urban House ID. Di Urban House ID kita akan sharing info-info ke kalian tentang dunia properti yang mana bisa kalian jadikan referensi untuk menentukan hunian yang pas. Nah, sekarang gue dan tim Urban House ID udah ada di salah satu perumahan. Namanya Maya Persada Regency 2 yang ada di Jatibening, Bekasi. Maya Persada Regency 2 adalah proyek perumahan dengan konsep cluster townhouse yang merupakan lanjutan proyek Maya Persada Regency 1 yang letaknya nggak berjauhan. Dan sekarang di townhouse ini terdapat 37 unit rumah dari 4 tipe yang ditawarkan. Akses lokasinya cukup mudah, karena biarpun ini masuk kota Bekasi, tapi memang bersebelahan dengan daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dan lokasinya oke banget nih kalau kamu yang mengandalkan tol sebagai akses utama. Karena perumahan ini ada di antara tol Becakayu, tol Cikampek, dan nggak terlalu jauh dari tol Jor. Jadi masih cocok buat kamu yang cari rumah di sekitaran Jakarta, tapi punya desain kece kekinian, plus fasilitas yang cukup memadai. Nah teman-teman, kalau bisa dilihat nih, dari sini kita lihat fasad depannya itu udah menarik banget. Jarang loh yang perumahan-perumahan kayak, mungkin memang ini perumahannya nggak terlalu besar ya. Ini hanya konsepnya townhouse yang sekitar 30-40 rumah, tapi dia punya konsep yang sangat unik gitu di sini. Gaya Jepang modern itu biasanya dia tuh punya garis-garis yang tegas, tapi tetap dinamis. Nah ini bisa kelihatan banget sama fasad di depan ini. Kalau misalnya dilihat itu agak ke atas dan ada runcing di atas ya, dan itu kelihatannya cakep banget kalau dari luar. Di sini ada carport dan ada taman kecil. Info dari yang gue dapat, ini tuh lebar keseluruhannya adalah 6 meter teman-teman. 6 meter dan dia dibagi menjadi 2. Di sini ada carport, lebarnya 3 meter dan ini sekitar 4,5 meter. Jadi kalian masih punya luas yang cukup. Kemudian di sini ada taman, lebarnya 3 meter dan ini sekitar 2 meter lah ya. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam, gue akan memberi info nih kepada kalian. Karena di dalam ini adalah unitnya yang bukan rumah contoh. Karena memang di perumahan ini tidak ada rumah contoh yang furnish. Tapi kita bisa lihat sebenarnya ruangannya kayak apa sih di dalam dan sebesar apa mungkin kita bisa lihat ke dalam. Yuk ikut gue ke dalam yuk. Luas. Impresi gue tuh pertama kali luas ya, karena memang mungkin belum ada desain interior apa-apa ya, karena ini masih kosongan rumahnya dan belum ada perabot apa-apa. Ini unitnya belum dipasang pintu, karena kayaknya sih ini mungkin udah dipesan kali ya, udah dipesan jadi pintunya akan dipasang ketika penghuninya akan masuk gitu ya. Untuk ruangan ini kayaknya difungsikan untuk yang di depan sana tadi, ruang tamu lah ya biasanya. Terus di sini biasanya bisa jadi ruang tengah buat family time gitu. Karena kenapa? Di sini udah ada satu colokan nih teman-teman. Jadi mungkin itu bisa jadi bayangan lah naruh TV-nya akan di mana. Tapi ada satu nih teman-teman yang menurut gue unik. Di bagian sini ini tuh kayak ada space kecil, mungkin sekitar 1 meter kali ya, 1 meter kali 1,5 atau 1 kali 2 meter yang bisa kalian fungsikan untuk bikin mini garden. Ini sebenarnya ide ini juga lahir dari tadi gue ngobrol-ngobrol sama marketingnya. Ada beberapa orang konsumen di belakang yang bikin itu. Menurut gue oke, kenapa? Karena kita lihat dia dari atas tuh cahaya mataharinya cukup banget dan dia banyak masuk ke bawah. Ketika sampai di sini, jadi cahaya matahari alaminya dari atas dapat, dari luar juga bagus. Gue lanjut ke satu, ini kayaknya kamar deh, kamar di bawah. Ini adalah kamar di bawah unit 95 ya. Ini sebenarnya ada namanya sih. Namanya itu tipe Tokyo.
udah ada soket AC. Ini biasanya di atas tuh buat AC ya. Untuk kalau kalian pengen masang AC di ruangan ini, juga ada satu jendela lebar loh ini yang ngadep ke carport gitu. Kita lihat ke sebelah sini. Ini belum dipasang pintu ya, semuanya belum pasang pintu nih. Nah, terus kalau buat yang di sini itu sebenarnya ini kalau menurut gue difungsikan jadi tempat dining room ya, tempat makan. Karena ini unit standar, jadi kita juga bisa lihat sih apa yang dikasih di unit standarnya Tokyo ini gitu. Ternyata dia udah dikasih keramik bevel ya, jadi kelihatan ada muncul-munculnya tuh. Terus ada tempat cuci piring nih. Ini kayaknya mereknya juga udah oke loh teman-teman. Ini premium nih, setara Toto deh. Nah ini kita lihat ternyata ada kamar mandi di sini teman-teman. Ini ada kamar mandi. Sebenarnya ini kamar mandinya bukan kamar mandi utama ya. Ini kamar mandinya kamar mandi tamu gitu. Tapi dia itu udah dilengkapin dengan sepertinya bakal shower nih teman-teman di sini. Tadi gue juga sempat lihat ada satu contoh di sini udah dikasih shower dan di situ ada kloset dan spesifikasi kayak gini sih mestinya kloset duduk. Detailnya ini mirip yang dipakai di dapur tadi, udah full keramik dan pakai motifnya itu yang bevel-bevel gitu. Terus di sini ada mungkin bisa kalian taruh tempat penyimpanan kecil gitu. Kalau kalian punya sepatu atau apa dan pengen bikin lemari custom, di sini bisa ada tempatnya. Ini railingnya udah besi holo ya, nggak terlalu rigid sebenarnya, tapi menurut gue udah cukup sih. Tangganya gede banget ke atas. Kita lihat ke atas yuk. Ini udah dilengkapin railing juga untuk supaya menghindari kecelakaan jatuh ke bawah. Nah ini kita akan lihat 2 kamar. Dari total rumah ini punya 3 + 1 kamar. Ini adalah kamar pertama. Dan ini kamar master bedroom nih kayak teman-teman. Yang punya ukuran sekitar 3 meter dikali 6. Karena ini mungkin bentuknya tuh nggak kotak, jadi ini sekitar 3 meter, ini 6, tapi untuk yang di sini, ini mungkin hanya sekitar 5,5 meter. Dan satu lagi yang belum sempat gua highlight dari tadi adalah ceilingnya. Ceilingnya tinggi, meskipun ini udah sampai di lantai kedua, ini ceilingnya masih sama dengan yang pertama. Ini mungkin sekitar 3 meteran ya dari lantai. Dan ini yang tadi kita lihat dari depan ada kaca. Nah sekarang gue udah di balkonnya. Balkonnya sebenarnya tidak terlalu besar ya. Dan di sini kita bisa lihat expose si bangunannya. Karena kita bisa lihat di sini, ini adalah material semen yang dipakai untuk jadi dinding eksteriornya mereka. Dinding ini sama dengan yang ada di sebelah sini, yang mana ini tuh sebenarnya adalah kelihatan dari luar, yang tadi kelihatan fasadnya dari luar. Jadi ini tuh sebenarnya dibikin semen warna abu. Jepang memang kayak gitu sih, pemilihan warnanya tuh memang sebenarnya yang netral-netral, putih atau mungkin ke abu atau mungkin ke coklat-coklat muda gitu biasanya. Tapi dipadu-padankan dengan sentuhan kayu. Nah, di sini kita udah lihat nih, ternyata mereka pakai kayu gitu. Bahan yang ini dipakai juga untuk sudut di atas yang kita lihat dari fasad tadi. Jadi kalau misalnya memang ada kesannya kayu dari luar, itu bahannya sama dengan yang ini. Sekarang gue udah ada di kamar kedua. Ini itu luasnya sedikit lebih
kecil daripada yang sebelah ya, karena itu udah pasti master bedroom. Dan di sebelah sini ada space untuk mungkin naruh wardrobe, karena dia agak cekung kayak gitu, biasanya ditaruh di situ, atau kalian punya ide desain interior apapun gitu ya. Dan ini bisa jadi untuk kamar yang proper juga gitu. Seperti biasa udah ada untuk soket AC, dan dia punya satu jendela yang menurut gue cukup lah. Dia tidak terlalu besar kayak yang di bawah, tapi masih bisa memberikan banyak angin dari sini. Tapi ininya gede, jadi sinar mataharinya bagus gitu. Ini ada kamar mandinya. Ini kayaknya kamar mandi utama ya, gitu ya. Soalnya ukurannya jauh lebih besar daripada yang di bawah. Ini belum dipasang kloset atau wastafel, tapi memang kalau kita lihat mestinya ini udah proper ya. Ini dia udah pakai full keramik sampai atas, detailnya sama dengan yang di bawah. Dan menurut gue si kamar mandi ini ya cukup lah gitu ya, nggak terlalu besar sih. Memang gue nggak bisa bilang ini besar, tapi juga nggak terlalu kecil. Gue penasaran karena di sini ada satu tangga lagi, dan tangganya ini lagi-lagi tidak diperkecil. Tangganya sama dengan yang dari lantai 1 ke lantai 2. Kita lihat ke atas yuk. Nah, kita sekarang udah ada di lantai 3. Sebenarnya mereka nggak mau bikin ini sebagai lantai 3, karena ini sebenarnya setengah lantai. Nah, ini, wah ternyata teman-teman ini yang rahasia mereka. Bikin rumahnya tuh banyak sinar matahari dan anginnya bagus. Dan di atas sana udah ditutup sama kanopi, tetap ngasih pencahayaan yang bagus sampai bawah. Wow, ini kayaknya mestinya sih kalau dari positioningnya ya, ini mestinya kamar ART. Tapi kamar ART-nya gue baru lihat yang segede ini. Kamar ART-nya ini sendiri kayak master bedroom di ukuran rumah yang 36 atau 48 mungkin segini. Tapi ini pun juga terkikis sedikit luasnya karena ada bangunan. Nah, di sini ini adalah kamar mandinya. Tapi gue ngobrol sama marketingnya, ada juga yang punya beberapa unit di sini itu ini difungsikan jadi tempat laundry gitu, atau mungkin di sininya juga dikasih tempat untuk cuci setrika. Nah, di sini ini ada space yang inilah makanya kenapa mereka tidak bilang 3 lantai, tapi 2,5 lantai, karena setengah lantai atasnya itu adalah terbuka. Untuk yang bertanya, apa aja sih sarana pendukungnya? Townhouse ini nantinya akan dilengkapi dengan beberapa taman bermain anak. Terus ada mini pool juga rencananya. Oh ya, sekarang juga sudah ada sarana ibadah, yaitu musola yang ada di dalam townhouse-nya. Spesifikasi yang menarik adalah rumah 2 lantai ini menggabungkan 2 bahan bangunan, yaitu bata merah untuk lantai 1 dan hebel untuk pembangunan lantai 2. Jadi bangunan bawahnya lebih kokoh untuk menopang bangunan di atasnya. Detail spesifikasinya dapat kamu simak berikut ini. Nah, pasti udah penasaran nih dengan harga yang ditawarkan. Rumah kece 2,5 lantai ini dipasarkan mulai dari 1,5 M. Dan khusus unit tipe Tokyo yang kita review ini harganya adalah 1,8 M. Itu belum termasuk diskon ya, dan pembayarannya bisa KPR kok. Ya menilai dari fasilitas, desain rumah, dan akses lokasi, sepertinya harganya bisa dipertimbangkan nih. Oke teman-teman, segitu aja dulu video kita hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe kalau kalian merasa konten kami ini bermanfaat untuk kalian. Thanks for watching guys, bye!